Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Aulia Komalasari dengan NIM 1940076. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di bidang ekonomi makro Islam. Di dalam video ini, saya akan mereview mengenai materi kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu moneter. Moneter dalam bahasa buku didefinisikan sebagai uang yang berasal dari bahasa Latin yaitu moneta, yang berarti uang. Artinya, segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu moneter? Sekarang kita harus tahu apa pengertian dalam kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, itulah pengertian dari kebijakan moneter. Sekarang kita lanjut lagi pembahasannya. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary contractive policy, yaitu kebijakan dalam meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau disebut dengan easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau disebut monetary expansive policy, yaitu kebijakan yang dipergunakan dalam menurunkan jumlah uang beredar atau uang ketat, yang biasa disebut juga things money policy. Nah, itulah dua golongan yang terdapat di dalam kebijakan moneter. Jadi pembahasan ini juga tidak membahas mengenai kebijakan moneter syariah, tetapi juga membahas kebijakan moneter dalam konvensional. Jadi apakah keduanya itu memiliki tujuan yang sama? Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas daripada mata uang, baik secara eksternal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat dicapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Baiklah, kita lanjut lagi pembahasan kita. Kali ini pembahasan kita mengenai pandangan Islam terhadap uang itu seperti apa. Ini dia. Pandangan Islam terhadap uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat yang disebut money is goods public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang berbeda yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpukan uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir ini mengenai teori yang melandasi kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau disebut open market operation. Pengoperasian pasar terbuka yaitu menstabilkan uang beredar, yaitu melakukan penjualan maupun pembelian surat pemerintah yang berharga atau disebut government securities. Yang kedua, fasilitas diskonto atau disebut discount rate. Fasilitas diskonto yaitu mengatur jumlah uang beredar, caranya menerapkan sistem bunga pada bank umum. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau disebut reserve requirement ratio. Ialah sesuai namanya rasio. Ini lebih melainkan pada dana cadangannya dengan tidak naikkan tingkat bunganya. Yang perlu diketahui, jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah, maka rasio cadangannya diturunkan. Namun untuk menurunkan jumlah uang, maka ditingkatkan rasionya.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu himbauan moral atau disebut moral persuasion. Himbauan moral merupakan hal yang mengontrol banyaknya uang yang diedarkan dengan memberikan informasi berupa himbauan, seperti himbauan untuk menggunakan pembiayaan atau disebut kredit secara hati-hati. Baiklah, cukup sekian video review materi saya mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton dan bisa dapat dimengerti. Jika saya memiliki kesalahan dalam pembahasan video ini, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan atau kekurangan, saya juga mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.